Apa kabar, Pak? Oke, ini udah record ya? Recording ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Saya share screen-nya. Oh, ini pakai Zoom 40 menit ya, Pak ya? Iya. Karena schedule tadi saya. Apa nanti kalau pas ini mati, nanti kita ini ya, kita ganti pakai Zoom yang biasa ya? Kalau Enggak, waktunya... aku ada Zoom yang berbayar sih, aku ada Zoom yang berbayar. Oh, aku pakai gratisan, Pak. Boleh, Pak, nanti kalau udah habis... Udah, nggak mau pakai ini aja. Ini dulu. Nanti kalau misal, karena udah pada join ya. Ya. Nanti kalau Siap. misalkan putus, masuk ke linknya Pak Sony ya. Sebenarnya saya sudah siapkan satu link lagi untuk sampai 11.40. Nah, dari 11.40 ke boleh, nggak apa itu. 12.30 sudah ada lagi. Saya sudah bikin schedule lagi. Takutnya kayak kemarin kan lewat dari jam 12 tuh kita udah ini ya. Masih kita ngobrol juga ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Jadi di Odo Manufacturing yang kita implementasikan. Jadi bagi yang baru join, jadi saya ini mau mempresentasikan atau mau meng-share bahwa kita implementasikan Odo Manufacturing di project kita di Wika Modular. Jadi di Wika Modular itu dia punya pabrik baru bikin pabrik yang sebelumnya konstruksi akan menjadi industri. Nah, kita implementasikan Odo Manufacturing. Tapi basic Odo nih, ini tanpa custom. Tanpa custom sama sekali. Jadi apa adanya yang ada di Odo Enterprise gitu ya. Nah, modul-modulnya ini ya, ada modul inventory, manufacturing. Nanti sedikit kita ngelihat di accounting-nya ya, untuk melihat jurnal-jurnalnya ya, seperti apa. Oke, di modulnya inventory sendiri, di masternya, saya sudah buatkan nih produknya nih. Barang setengah jadi 1, barang setengah jadi 2, dan barang setengah jadi dan barang jadi. Jadi ini jadi dua proses produksi ya. Nah, dan di gudangnya pun model warehouse-nya ini untuk manufacturing kita pakai two step. Pick komponen dulu baru di manufacture. Jadi istilahnya pada saat dia bikin MO, dia harus request material dulu ke bagian inventory, bagian gudang, untuk dipindahkan barangnya dari barang main warehouse ke barang produksi, gitu. Baru boleh di start produksi, gitu. Oke, ini simple konfigurasinya. Sebentar, ada yang mau join lagi seperti tadi. Oke, sudah ya. Oke. Ini simple konfigurasinya. Nah, berikutnya juga di barang jadi 1, di barang jadi 1 ini BOM-nya seperti ini nih, bill of materialnya. Sedikit lemot. Ya. Ini bill of materialnya. Jadi ada produk 5 dan produk 6. Untuk membuat 10 barang jadi, kita membutuhkan 10 produk 5 dan 20 produk 6. Begitu juga untuk yang barang setengah jadi 2, bill of materialnya adalah dia membutuhkan barang setengah jadi 1 untuk memproduksi 10 barang setengah jadi 2, dia membutuhkan barang setengah jadi 1 5 unit dan produk 7 dan produk 8. Nah, kalau untuk yang barang jadinya, ini bill of materialnya seperti ini nih. Ini barang jadinya. Jadi barang setengah jadi 2, karena kan barang setengah jadi 1 dipakai barang setengah jadi 2, barang setengah jadi 2 dipakai untuk barang jadi. Sebenarnya barang setengah jadi 1 pun juga bisa ditaruh di sini kalau dibutuhkan ya. Oke. Jadi ini secara master produknya seperti ini. Saya mau tunjukkan lagi satu, bahwa di routingnya, di inventory,
routingnya. Jadi kalau barang jadi itu kan kita tidak bisa beli ya. Kalau habis itu kita tidak bisa beli, tapi di manufacturing. Gitu. Sama seperti yang barang setengah jadi juga. Nah, barang setengah jadi juga, ini Berarti kita ini di discrete manufacturing. manufacturing, Pak ya? Kenapa? Ini adalah discrete manufacturing, Betul, Pak ya? betul, betul. Oke. Nah, Oke. sekarang kita start produksinya ya. Start produksinya, kita bisa mulai dari kita mulai dari operation. Kita mulai dari operation. Kita bikin MO, manufacturing order. Kita create. Lalu kita langsung ke barang jadi ya. Walaupun di dalam barang jadi itu ada barang setengah jadi 2 dan barang setengah jadi 1. Tapi kan goals-nya atau intinya adalah kita mau memproduksi barang jadi. Kita ingin memproduksi barang jadi 20 unit dengan bill of materialnya barang jadi. Nanti bill of materialnya kita bisa create lebih dari satu formula ya. Ini pakai formula pertama dulu. Di ini ada barang setengah jadi 2, produk 8 dan produk 9. Ini kita mark as to do. Di sini udah tercipta ada WHMO 0017. Kita cek availability. Ini belum terreserve. Kenapa? Karena two step manufacturing. Jadi kita harus request dulu barangnya. Jadi kayak orang produksi minta ke orang gudang utama, tolong kirimkan, saya ingin memproduksi barang ini. Gitu. Nah, di sini otomatis dia akan membuat WO untuk barang setengah jadi 2 dan barang setengah jadi 1. Jadi si Odoo tuh akan bikin otomatis bikin sendiri nih. WO 19 itu source dokumennya dari WO 18. WO 18 terbit source dokumen dari WO 17. Nah, ini WO 17-nya. Ini barang jadinya ya. Oke. Nah, sekarang kita proses dulu barang jadi 1 dulu ya. Nah, ini barang jadi 1 itu membutuhkan produk 5 dan produk 6. Kalau kita cek availability, itu belum langsung ke reserve. Kenapa? Karena di bagian inventory, di sini ada picking komponen. Artinya apa? Sebentar. Ada waiting 3. Waiting 3 itu adalah dari WO 19, 18, dan WO 17. Nah, ini yang statusnya waiting, kita jalankan dulu. Operationnya yang dibutuhkan 5 dan 6 dari WO nomor 19. Ini kita cek availability-nya. Dia langsung mereserve. Dia langsung mereserve. Artinya apa? Ini kita picking komponen itu jadi gini. Ini modulnya orang gudang. Jadi modul orang gudang sama modul orang produksi itu dibedakan. Kalau orang produksi akan memproduksi sesuatu, dia akan request dulu ke orang gudang. Nah, orang gudang nanti akan dia mengecek dulu nih, barangnya ada apa enggak. Dicek kalau ada, di-reserve untuk MO 0019. Nah, ini kalau posisi sudah validate, artinya barangnya sudah dikirimkan ke bagian pre-production. Kalau lihat di sini, source location-nya warehouse stock, destination-nya pre-production. Nah, jadi barang ininya, barang yang ada di main warehouse sudah ditaruh di gudang produksi. Nah, kalau dilihat di sini, WHO 19-nya, ini kan masih itu konsum 2,5 sama 5 unit ya. Kita cek availability, ini sudah ada. Gitu. Nah, kebetulan di sini produk 5-nya, ini set reserve-nya hanya 1,5 ya. Oke, kita cek dulu. Cuma tersisa segitu berarti. Ini dannya udah 2,5 soalnya. Sebentar. Stock on hand-nya ada. Oke. Mungkin kurang lebih konsepnya kayak begitu ya. Jadi ini kita
ini kan kita udah masuk ke vouchernya produksi ya Pak. Vouchernya produksi. Di voucher produksi ini jadi begitu, ini production order. Nah, production ordernya ini print out-nya. Dia akan memproduksi barang setengah jadi 1 sebanyak 2,5 unit dan akan mengkonsum produk 5 dan produk 6. Nah, ini sebagai laporannya sebenarnya. Laporan yang akan diproduksi bisa dikirim ke bagian PPIC atau PPIC yang mengirimkan ke bagian produksi nantinya. PPIC. Oke. Nah, ini kita produce. Nah, di sini kita produce. Oke, di sini kita tampilkan lot number-nya. 16. Kita save. Oke. Kita mark as done. Nah, jadi di sini secara cost-nya juga sudah muncul. Ini unit cost-nya untuk memproduksi 2,5 unit. Tapi ini masih baru tahap barang setengah jadi 1 ya. Ini baru tahap barang setengah jadi 1. Nah, sekarang kita masuk ke barang setengah jadi 2. Nih, di barang setengah jadi 2, kita membutuhkan barang setengah jadi 1 dan produk 7 dan produk 8. Ini kita cek availability lagi, baru kita akan orang gudang. Orang gudang, di sini akan ada namanya MO, picking komponen nomor 25, source dokumen dari MO nomor 17. Operasinya ini adalah barang setengah jadi 2 dan produk 8 dan produk 9. Sebentar, saya cek dulu. Barang setengah jadi 2, jadi 9, cek availability. Ininya ada. Kalau lihat di transfernya itu, barang transfernya, kita cek availability. Ini ada semua. Baru kita validate. Nah, ini orang gudang mengirimkan PC 0024, berarti orang gudang mengirimkan barangnya ke unit pre-production. Dari gudang utama ke gudang pre-production lagi, untuk siap diproduksi. Nah, di sini dia otomatis nge-reserve langsung. Dia otomatis nge-reserve, langsung start production. Kita kasih lagi lot number-nya. Oke, lalu kita save, lalu mark as done. Nah, ini dari barang setengah jadi 2 ya. Barang setengah jadi 2 yang sudah jadi, di MO-nya di sini, dia baru bisa bikin barang jadi. Barang jadi membutuhkan barang setengah jadi 2, produk 8, dan produk 9. Nah, kita lihat di picking komponennya, dia di sini ada lagi nih, satu lagi nih, bahwa permintaan lagi nih. Tolong dikirimkan barang setengah jadi 2, produk 8, dan produk 9 ke gudang pre-production. Oke, kita cek availability-nya. Ya, ada semua, baru kita validate. Nah, orang gudang sudah kirimkan ke bagian pre-production untuk siap diproduksi. Di sini ada lead material availability-nya ready. Ini berarti udah siap untuk diproduksi. Siap untuk diproduksi, tinggal produce. (0019) mark as done. Oke, ini sudah selesai produk satunya. Barang jadinya sudah selesai dengan 20 unit. Cost-nya ada 118. Nah, kalau di sini cuman kekurangannya adalah dia nggak bisa ngelihat secara detail. Karena sebenarnya barang jadi 2 itu di belakangnya ada barang jadi 1. Barang jadi 1 juga di dalamnya ada lagi ada lagi komponen-komponennya gitu. Jadi ini udah di secara globalkan saja nilainya sekian. Itu kan kurang dari yang dia transfer kan? Terus yang sisanya berapa itu yang dia minta?
Gimana, Pak? Yang sisanya yang dia transfer kan 50. Iya. Itu kan 22 juta. Terus yang sisanya dia mau apa lagi tadi? Yang mana, Pak? Sebentar ya. Saya buka dulu ya. Yang tadi ya. Apa lagi barangnya tadi? Yang barang jadi. Cost. Oke. Yang ini, Pak. Di sini, Pak. Halo? Jadi total 2 barang itu berapa? Total 20 unit barang 2,3. Per barangnya 118.000. 123,48. Yang dia transfer? Kenapa? Oke, kasih. Ya, jadi kan utangnya makin berkurang kan? Oh, bukan. Ya, yang pasti makin berkurang gitu loh utangnya ya. Oke Oke. ya, yuk, yuk. Oke. Yuk. Terus dari kalian ngambil lagi bilang India ya, harus diselesain dulu. Itu dolar dari berapa? Kayaknya nggak nyambung, Pak. Bukan nanya Iya. ke forum. Bukan kita kayaknya. Iya. Oke. Itu flow yang kita implementasikan di Wika ya. Mungkin bisa mulai open discussion ya. Misalnya mau ada yang share juga boleh atau mau yang tanya mengenai flow ini, silakan, Pak. Halo, Pak. Mau Ya. nanya? Boleh. Dengan Pak siapa? Dengan Mas Ipul. Oke, Mas Ipul. Gimana Mas Ipul? Itu bahan bakunya itu juga menggunakan, ini kan saya yang nanya masalah lot ya, Pak. Bahan bakunya Boleh. kan ada juga yang pakai lot biasanya ya. Bahan bakunya, kalau saya sih barang bahan baku biasanya nggak pernah pakai lot, Pak. Tapi kecuali kalau perusahaannya membutuhkan lot, silakan. Tapi kalau misalnya mau tidak menggunakan lot, mau pakai lot juga bisa. Jadi nanti bisa dipilih dulu pada saat di bom yang pertama, nanti pilih dulu nih, dia mau pakai lot yang berapa. Terus kalau lot itu bisa di-track nggak, Pak ya? Soalnya misalkan kita kan sudah produksi gitu ya, misalkan Iya, Pak. Produksi HP gitu, Pak ya. Kan ada komponennya. Komponennya itu kan punya serial number, Pak ya. Iya, betul. Misalkan, nah, terus HP-nya itu rusak. Misalkan HP rusak, terus kita pengen tahu ini kemarin part-partnya kita beli di supplier mana gitu, bisa di-track nggak ya di manufakturnya Odoo itu. Misalkan saya udah produksi HP ini, bahan bakunya terdiri dari 1, 2, 3. Nah, bahan bakunya itu punya serial number. Kita pengen nge-track kemarin bahan baku ini saya beli di supplier mana, dan misalkan masih ada garansi gitu kan, kita bisa balikin Ya, harus transfer. Keperluannya sih seperti itu sih. Gimana kalau itu bisa nggak, Mas? Oke. Jadi gini, Pak. Pertama, kan barangnya dulu, Pak. Barangnya apa? Misalnya barang setengah jadi. Barang setengah jadi 2. Nah, setelah barang setengah jadi 2, di sini ada lot dan serial number. Di sini ada lot serial number. Ini barang setengah jadi 2 ini lotnya ada nomor 2, nomor 3, nomor 7, nomor 11, 17, 18 gitu. Nah, ini sebenarnya semua informasi dia beli di mana, ini jual kemana, adanya di menu master ini, Pak. Kalau ini dasarnya dia dari manufacturing semua. Ya, kalau yang bahan baku tadi kebetulan nggak ada lot, Pak ya. Jadi kebetulan nggak ada. Oh, ya. Kalau misalkan ada nge-tracknya tadi lewat menu serial number-nya itu, Pak. Maksudnya dari dia beli dari mana gitu, ada informasinya itu. Iya, semuanya ada di sini, Pak. Semuanya ada di menu master inventory. Pertama, lihat dulu, mungkin jangan ini deh, yang barang ini deh, produk-produk ini deh, produk 8 lah ya. Nah, ini kebetulan nggak ada ininya, Pak, nggak ada lotnya. Kebetulan nggak ada lotnya. Nggak ada lotnya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat nih pembeliannya dari apa, dari vendor mana. Nah, di sini tinggal dilihat aja nih. Saya mau lihat produk ini dari vendor. Terus di sini saya mau lihat ininya aja.
Produk kan udah pasti ini ya. Ya, tinggal dilihat ininya, Pak. Ya, oke, Pak. Dari PO nomor berapa gitu. Di trace di sini semuanya ada di sini sih, Pak. Nih, semuanya ada di modul ini nih. Semuanya ada di modul ini, Pak. Bisa di trace dari modul ini. Pembelian, penjualan, penggunaan ada di master produk ini gitu. Mungkin yang lain kalau ada yang mau ngasih solusi yang lebih tepat mungkin bisa juga ya. Kalau yang dari Halo, Pak Kiki. ada di sini. Oke. Siap. Halo, Pak Kalau Kiki. untuk halo, Ya. kalau Ya. untuk serial number tadi untuk manufaktur itu memang milih Pak ya, nggak bisa dia urutan paling atas gitu enggak ya? Maksudnya memang ada pilihan kita mau milih serial number yang mana gitu ya? Kalau Bapak nggak pilih, dia ngambil yang paling atas. Tapi kalau Bapak pilih juga mau, bisa. Oh ya. Oke, Iya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Halo, Pak Kiki. Siap. Ya. Gimana? Ya, Pak, saya mau menambahkan untuk trace ya, Ya. pakai lot serial number. Ya. Nah, saya juga sering pakai itu. Nah, Oke. untuk trace yang lot sama serial number, Ya. itu sebetulnya Bapak bisa cek di setiap transaksi, Pak. Oke. Jika itu pakai lot sama serial number. Yang pertama berhubungan sama gudang tuh. Nah, itu ada di receipt. Sebetulnya receipt kita bisa track kalau misalkan bahan bakunya pakai lot, kita Oke. bisa track itu Receipt, dari Pak. Ini saya buka receipt customer. ya. Oke, receipt. Iya, Oke, oleh di sininya aja. di itu Pak, dibuka salah satu dulu Pak. Oke. Klik salah satu. Dengan syarat dia ada lot sama serial number ya Pak ya. Nah, oke, bisa ke atas dikit. Nah, di sebelah kanan ke atas Pak. Nah, di sebelah kanan di bawahnya draft di situ ada satu di situ ada satu navigator atau tombol navigasi yang dimana dia bisa cek ngetrace traceability namanya Pak. Jadi dia bisa ke belakang terus. Itu dari yang penerimaan. Nah, begitupun juga kalau misalkan bahan baku sampai bahan jadinya dia ada lot. Lalu di situ sampai ke manufacturing itu juga ada traceability Pak. Nah, Nah, kalau di manufacturing adanya di sini nih, di contoh ya, di barang jadi satu. Nah, di sini ada traceability ini nih. Nah, ini nih. Iya, betul. Nah, di betul, sini. di situ, Pak. Iya. Nah, untuk traceability sebetulnya traceability selain manufaktur di penerimaan dan juga di DO Pak, di delivery order. Nah, yang saya suka sebetulnya di DO, di delivery order itu bisa sampai ke manufaktur nih. Misalkan produk A traceability ke manufaktur 1. Nah, dari manufaktur tersebut kita bisa tahu nih produk A itu bahan bakunya apa aja dan kuantitinya berapa produksinya, seperti Pak Gigi sama yang tadi ditanya ya Pak ya. Nah, kemudian itu yang traceability yang sering saya pakai sih. Terus kemudian yang kedua tadi apa ya Pak ya? Saya sempat pertanyaan yang kedua. Saya ada sempat tambahan, cuman saya lupa tuh pertanyaannya apa. boleh. Traceability ini sempat nanya juga tadi. Mungkin Bapak yang nanya tadi, Pak siapa? Lupa saya. Saya juga lupa, oh Pak. itu, nanya ini kalau lot atau serial itu bisa ngambil yang paling atas apa tidak. Jadi kalau Odo itu, kalau kita nggak pilih dia ngambil yang paling atas. Tapi kalau pilih pun bisa. Oh, kalau itu sih sebetulnya kalau biasa saya pakai ya Pak ya, itu tergantung di settingan kategori Pak. Nah, di kategori kan ada itu produk force removal atau apa itu Pak. Nah, di situ kita bisa setting tuh Pak. Mana Pak? Di produk ada kategori? yang Ya sini. Ada yang barang sangat jadi. Nah, force salah removal. satu aja Pak. Nah, itu. Nah, ini. Nah, ya, bisa force pakai removal Vivo, itu diatur di situ. Ya. Nah, iya. Biasanya di situ dia akan ketika kita memakai manufaktur atau kita ngirim barang, dia akan ngambil sesuai ini pengaturan di sini Pak. Ketika Vivo dia akan ngambil yang pertama, suggest yang pertama. Tapi kita masih bisa ganti begitu juga untuk yang Vivo ya. Oke. Ini saya belum pernah pakai sih. Di sini saya belum pernah setting nih, Mas. Terus terang, kita belum pernah setting ini nih. Selalu saya kosongkan. Ini ini baru tahun. Kalau roots ini apa nih kalau roots ini nih? Routing. Kalau root itu lebih ke manufacturing kan ada step-stepnya tuh Pak. Step routing di inventory, di inventory.
Ya, karena kadang ada yang perusahaan yang menerapkan kalau satu step kan dia cuma nerima aja, kalau dua step dia lebih ke apa? Saya belum mendalami sampai ke routing situ sih, Pak. Oke. Kalau di saya settingnya di itu sih Mas, di warehouse-nya aja. Jadi kalau warehouse stock ini kalau terjadi manufacturing dia akan ada 2 step. Tapi kalau incoming sama outgoing itu cuma 1 step aja gitu. Nah, kenapa manufacturing butuh 2 step? Biasa orang manufacturing itu kan dia request barang dulu. Dia mungkin belum tentu langsung start produksi kalau barangnya belum fulfill gitu. Makanya selalu saya bikinnya 2 step gitu loh. Fulfill dulu raw materialnya, baru start produksi gitu loh. Nah, kebanyakan yang segmen saya ya di home industry, dia akan males melakukan 2 step. Kenapa? Karena dia orang gudang sama orang produksi itu jadi satu, orangnya satu sama gitu loh. Ngapain saya harus kerja 2 kali untuk satu action gitu. Nah, itu balik lagi ke ini company-nya. Tapi kalau orang gudang sama orang produksi terpisah itu disarankan pakainya 2 step. Ada lagi yang lebih detail lagi, 3 step. Jadi habis selesai produksi itu dipindahkan lagi ke gudang barang jadi gitu loh. Nanti delivery-nya dari barang jadi, bukan dari gudang utama gitu. Cuman terlalu kompleks kalau menurut saya 3 step itu. Jadi saya maksimum 2 step aja. Gitu. Iya. Nah, ini sih saya juga sekalian mau nanya nih, Pak Kiki. Boleh. Terkait perlakuan scrap sama perlakuan scrap dulu aja deh. Boleh. Pertanyaan pertama di situ, Pak Kiki. Nah, biasanya saya pakai untuk yang scrap scrap ya. Scrap itu ada di produk turunan, Pak Kiki. Di by product. By product. Nah, di by product. Nah, biasa betul di sini ya. Nah, di apa? Di sini ya, di BOM dulu. Iya, BOM dulu. Komponen. Di konfigurasinya mesti dicentang dulu sih. Iya, belum centang. Oke, mungkin dari Mas dulu deh, kalau scrap-nya kayak gimana dulu? By product, habis by product mungkin dijelaskan dulu. Iya, siap. Jadi biasanya dari produk setting, jadi misalkan satu BOM produk A itu terdiri dari raw material 1, 2, 3 nih Pak Kiki. Nah, kemudian di by product itu saya akan kategorikan scrap yang dimana di situ scrapnya adalah misalkan scrap 1, seperti itu. Oke. Nah, kita langsung ini ya, langsung praktek ya, biar sama-sama ya. Oh, boleh. Biar nggak ada bayangan. Ya, Masnya ini aja ngomong aja, saya buatkan ya. Oke, siap. Ini udah sesuai sih, udah dicentang. Tinggal Pak Kiki bikin itu aja Pak Kiki, bill of material aja. Saya bikin produk baru aja namanya. Oh ya, siap. Gitu ya. Oke. Ya. Ini kita sebentar. Ininya kan berarti manufacturing. Oke. Nah, terus ini bill of materialnya kita create. Ya, kita anggap ini adalah produk 4 dan produk 5 lah ya. Dua produk aja. Ya, ini gimana? Kebalik kayaknya. Oke. Ya, jadi scrap itu dia terbentuk dari bill of material atau produksi barang jadi. Scrap itu bukan terbentuk sendiri. Ya, misalkan di sini. Pak Iki. Ya. Bisa Mas Hani aja yang bisa request kontrol, bisa nggak gitu? Oke. Saya kasih Hani ya? Ya. Betul Pak. Hani Eko. Kasih kontrol ke Mas Hani aja supaya ini. Ya, udah Mas Hani udah bisa. Coba. Di approve. Saya nggak ada notifikasi untuk itu Pak Kiki. Nggak ada. Remote give mouse auto. Oh. Ada kan? Ada sih. Ada. Oke, langsung. Bisa ya? Ya, digoyang-goyang, Mas. Ini tapi saya goyang nggak bisa nih Pak Kiki. Oh, tapi di atasnya ada tulisan you can control itu screen. Iya, karena saya sudah kasih give mouse control to
Hani. Gini aja deh Pak Kiki, saya pandu pelan-pelan, nanti Oke. biar teman-teman juga bisa tahu. Oke. Nah, Kalau nggak Oke, tampilnya punya Mas Kiki, Mas Hani deh. Iya. Kalau nggak Mas Hani share bisa, share screen. Yang share screen-nya Mas Hani. Iya, saya nggak usah share screen. Saya stop share screen-nya. Ya. Bisa oke, share screen, Mas? sebentar ya. Oke. Saya belum buka Odoo soalnya. Oh, Perlu oke. siapan dulu. Atau saya pandu aja. Gini deh. Ini scrap order. Maksudnya Kalau saya sih biasa mungkin dari pandangan saya dulu ya. Sambil Mas Hani nyiapkan Odoo-nya ya. Kalau saya itu biasanya kalau misal scrap itu dipisahkan dari costingnya si BOM itu, di costingnya barang jadi. Kalau misalnya dengan syarat bahwa barang scrap-nya ini ingin di manage, ingin dihitung lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya barang scrap itu tidak dihitung lagi, maksudnya sudah di blend ke barang finish good, itu biasanya pada saat saya bikin MO, itu kan bikin komponen dulu. Sebenarnya produksinya itu kan, contoh saya bikin barang setengah jadi 2 lah ya, barang setengah jadi 1 lah yang gampang, bisa cepet ya. Nah, biasanya itu saya langsung di sini aja, Pak. Jadi pada saat mau produce ini, contoh ini resolve-nya ini kurang ya, resolve 5, ini 20. Nah, nanti kan pada saat diproduce, nah di sini kan harus diisi nih. Ini biasanya saya tambahkan nih konsumnya nih di sini nih. Langsung. Misalnya barang 6 ini membutuhkan lebih dari 20. Saya input aja 23 langsung di sini. Input 23, langsung save. Nah, di sini artinya bahwa yang 3 ini langsung ngeblend cost-nya ke ini nih, ke barang setengah jadi. Mark as done. Nah, ini yang biasanya yang saya ini kan sih yang biasa ini dengan syarat kalau ininya enggak ini ya, scrap-nya enggak di-manage kuantitinya. Nah, jadi pada saat nanti ada penjualan scrap, itu hanya di jurnal aja menggunakan kayak pendapatan lainnya gitu loh, di kepala 8 gitu. Itu sih yang ini ya, yang biasa kita lakukan. Mas Hani mungkin kalau udah siap bisa di-share, Mas, biar saya juga bisa dapat pandangan yang lain. Ya, suruh ini matrix 14.840 ya. Pak Kiki, maksudnya tadi kelebihan 3 itu dianggap yang 3 itu scrap yang dimasukin lagi gitu ya? Iya, jadi biar cost-nya tuh naik tuh, cost-nya si barang setengah jadi itu naik. Cuman biar kan HPP-nya naik gitu. Mungkin saya sanggah Pak Kiki. Boleh. Cuman kan kita nggak tahu nih kalau scrap-nya kita lebihin 3, kenyataan di lapangan bahkan kadang tuh kita nggak bisa nentuin tuh scrap bener-bener diambil dari bahan baku yang 3 atau bahkan itu. Karena kan setiap perusahaan pasti ingin meminimalisir scrap-nya seminim mungkin kan. Betul. Kadang di situ yang kita sedikit galau nih, ini scrap-nya mau gimana. Nah, seperti itu sih Pak Kiki. Jadi kalau saya sih ngakalinnya gini, Mas Hani. Jadi gini, sebelum masuk produce yang ada di MO tadi, sebelum masuk ke step produce, itu harus ada laporan dari kepala produksi bahwa yang PO yang ini nih, production order yang ini kan plan-nya nih 10 dan 20. Ini sebenarnya tadi nggak ada 3 kan, karena ini kan tambahan 3 kan. Nah, 10, 20. Nah, nanti setelah barang itu jadi, mengkonsumsi berapa barangnya gitu. Nanti baru di-input di sini, yang update terakhir di-update di sini gitu. Baru itu yang baru di-posting gitu. Jadi sebenarnya yang tahu scrap itu kan kepala produksi ya sebenarnya ya.
Nah ini sih sebenarnya saya cara-cara simpel gitu loh, cara supaya mengakomodir scrap, karena sebenarnya saya nggak tahu tuh. Saya pernah dikasih tahu by product, cuman saya belum tes sampai secara costingnya dan secara accountingnya saya belum cek sampai dalam. Gitu. Nah mungkin Mas Hani mungkin kasih itu lagi Mas, kasih pandangan ke saya kalau by product itu mulainya dari mana gitu Mas? Iya, siap Pak Kiki. Oke. Saya bisa Pak Kiki tolong matikan dulu, saya mau share screen nih. Saya share ya. Oke, saya stop siap. ya. Oke. Ya, sekarang ke Mas, Pak, kalau tadi kan scrap itu kan sebenarnya udah dihitung di produksi yang pertama ya. Kalau kita masukkan lagi ke produksi kedua, apa nggak nanti double ya? Kalau 3 step Pak, kalau 3 step, kalau yang tadi yang persediaan 1, persediaan 2, sama barang jadi. Nah, scrap terjadi di persediaan barang 1. Nah, kalau yang saya lakukan tadi, bahwa kenapa makanya saya pakainya dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam BOM itu scrap-nya, karena biar apa? Biar ketahuan nih produksi yang sekarang ini akan lebih tinggi karena di step 1 akan ada sudah terjadi scrap. Nah, kalau yang kedua, begini contoh, barang setengah jadi yang pertama harga cost standarnya 100, karena terjadi scrap jadi 110. Nah, begitu masuk ke barang setengah jadi 2, itu barang setengah jadi satunya udah 110. Kalau tidak terjadi scrap, contoh misalnya barang 2 itu 100. Nah, standarnya adalah 200. Tapi karena di barang 1 ada scrap, jadi 210 gitu. Terus naik ke atas gitu, Pak. Jadi naik sebenarnya scrap-nya terjadi cuman di barang setengah jadi 1 gitu. Cuman ke bawah sampai ke barang jadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang by product ya. Saya juga baru mau belajar nih yang by product nih. Oke. Halo? Ya. Oke. Sudah kelihatan ya Pak ya? Pak Kiki layar Sudah saya. Mas Ani. Oke. Nah, ini sih saya coba bikin satu produk ya Pak ya, namanya contoh barang scrap nih, barang scrap 1. Oke. Nah, aturan normal sih, gak ada tracking karena dia nantinya akan ikut yang atas. Ya. Coba di sini saya perlu cek dulu. Oke, sudah saya bikin, kemudian saya akan lari ke bill of material. Nah, di situ saya akan coba milih yang MTO. Mau nugget yang ini, Kak? Ini kalau nggak ada stok masih bisa lanjut nggak sih Pak Kiki? Kenapa? Nggak lupa nih. Kalau nggak ada stok nggak bisa Pak, harus ini dulu. Bisa ya? Iya, kalau nggak itu dipaksa aja Pak. Iya, on hand-nya dinaikinnya langsung replenish Pak. Kalau nggak update quantity langsung. Kan kita cuma mau ngeliat ini doang, kita mau ngeliat by product doang sebenarnya. Kan harusnya membeli, ya tapi ya kita hajar aja langsung Pak, start inventory Pak. Real quantity. Oh, masih ada yang nyangkut. Sebentar Pak Kiki. Oke. Bawah itu. Bawah tuh lebih. Line 2. Iki, ini dari tadi aku masih agak nggak mudeng nih. Ini mau ngapain ya? Mau scrapping atau apa? Iya, scrapping Pak Sony. Mungkin Pak Sony bisa share juga scrapping itu yang enggak, justru saya mau nanya, saya belum pernah coba soalnya. Oke. Iya. Jadi sebetulnya dari Pak Kiki sama saya punya masing-masing teori scrap Pak.
Nah, jadi kalau dari Pak Kiki sih tadi penjelasannya lebih ke di mana kita melebihin melebihin raw material, yang lebihnya itu dibikin scrap ya, betul ya Pak Kiki? Iya, betul Pak. Dan bahkan itu bahkan kadang ada yang di mana mereka scrap-nya bikin manufacturing sendiri, Pak, seperti itu. Nah, kalau metode saya yang ini saya mau tunjukkan itu kita scrap-nya dengan menggunakan produk turunan. Cuman di situ ada kelemahan yang mau saya seperti itu. Text by serial number. Oh, jadi by produknya kita taruh di BOM, kita rencanakan dulu ya, akan ada scrap-nya kuantitinya 1 gitu ya? Iya, betul. Cuman ini yang mau saya tanyakan Pak Kiki. Ada kelemahan sih di sini. Oke, lanjut Mas, lanjut. Jadi mungkin udah tahu lah ya untuk BOM kayak gimana, mungkin saya nggak perlu menerangkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke manufacturing order. Nah, kita akan coba bikin tabel top. MTO ini ya tadi ya. Iya. 1, kemudian kita akan save. Kita akan mulai cek availability. Oke, ya, ada kita order. Plan. Kalau ini pakai WO ya. Kalau yang saya tadi nggak pakai WO ya. Kalau ini pakai WO ya. Oke. Iya, betul. Sebetulnya sama sih Pak Kiki, nggak ada masalah. Bedanya kalau nggak pakai WO langsung dieksekusi. Iya, betul. Ini masuk ke line production dulu ini ya. Nah, kalau alon-alon Mas Hani katanya. Kecepatan ya. Siap. Ini saya coba cari yang tanpa WO dulu deh biar gampang. Sebentar ya. Belum pernah cobain manufacturing soalnya. Iya, kalau yang waktu saya jelaskan mengenai strategi sales dan pricing saya yang kemarin yang bahas mengenai proposal creative solution, kenapa MRP itu butuh tambah 50 juta? Ini kalau pakai work order kayak gini, Pak. Jadi masuk ke WO dulu itu kompleks banget Pak kalau udah masuk ke WO. Iya, dan tiap perusahaan pasti WO-nya beda-beda tuh. Beda-beda, betul. Tiap perusahaan, tiap produk beda-beda. Betul, Pak. Itu harus nggak bisa standar, itu harus custom itu. Ya, apa Mbak? Ya. Mau beli ini di CNBC 14.8 berapa tadi aku ngomong, turun dia Bang. Dia turun Bang. Oh, komponen. Bukan, dekat-dekat penutupan baru kita tutup Bang. Ya udah ditutup aja sedikit. Mau berapa duit di dia? Menguat 420, Bang. Number baru lagi lewat angkanya tuh. Ini dia di tabel topnya. Kenapa ini berapa? serial number ya? 14.840, Bang, di CNBC, Bang. CNBC 14.840. Ya.
sorry. Ya. Ya. Halo Pak Ya. Kiki Ya. dan teman-teman yang lain. Ya. Di sini kan kita bisa lihat nih. Ini masih belum done sih. Jadi dia di finish good-nya ada 2. Yang pertama produk jadinya. Betul. Dan yang kedua adalah itu barang scrap-nya Pak Kiki. Iya. Iya. Nah di situ. Cuman yang jadi kendala di sini adalah yang biasanya saya pakai. Di sini di produk quantity scrap-nya dia nggak bisa diganti. Kuantitinya Pak, kuantitinya juga nggak bisa ya? Iya, kuantitinya nggak bisa diganti. Iya. Mungkin ada teman-teman yang pernah pakai metode yang scrap-nya ada di byproduct, tapi kuantitinya diganti. Sejauh ini sih saya custom kalau itu. Oke. Pernah kayak gimana? Di situ sih. Itu di versi 12 sampai ke versi sekarang nggak nemu itu, atau bahkan mungkin metode saya yang salah. Oke. Jadi sebenarnya boleh. Silakan Pak. Kalau nggak salah sih bisa diubah. Cuman kalau saya nggak salah dulu kalau itu diubah, quantity to produce-nya juga ikut berubah karena di BOM kan kita udah membuat formulanya tadi kan. Kalau kita memproduce satu finish good, by produknya juga ke produce satu gitu. Kalau nggak salah sih bisa diubah. Iya betul Pak. Ngerubahnya ikutnya dari di BOM sih dulu ya. Iya. Nah itu yang jadi kendala di perusahaan biasanya, apalagi kan di pabrik-pabrik tuh. Misalkan kita mau produksi kita nggak tahu nih scrap bahan kiloannya itu berapa kilo kan. Nah, kita nggak mungkin tentukan di sini langsung 10 kilo. Masalahnya ketika kita langsung tentukan 10 kilo, maka akan menghitung kelipatan kuantiti yang diproduksi juga. Seperti itu. Misalkan diproduksi 1, scrapnya 10 kilo nih. Nah, jadi nanti tinggal produksinya berapa? Misalkan produksinya 5, berarti di sini ada 50 kilo. Nah, yang jadi kendala di lapangan adalah ketika selesai produksi, maka barang scrapnya otomatis akan terbentuk stoknya sebanyak 50 kilo. Nah, kalau perusahaan yang manajemen scrapnya di stok itu agak sedikit rancu, yang dimana kenapa kok scrapnya terus bertambah? Soalnya di manufacturing itu saya berdasarkan realitinya. Itu sih yang biasa menjadi kendala saya selama ini sih. Iya. Oke. Ada customer gimana? Pernah bisa kasih solusi. Ada manajemen scrap yang lain nggak? Jadi sebenarnya gini, kalau boleh saya share, kenapa kita masukkan ke dalam BOM? Karena kebanyakan, contoh ya kayak pabrik baju lah gitulah ya, itu potongan-potongan baju itu kan bisa jadi kain majun, scrap majun yang bisa dijual lagi kan ya? Ya, kain perca. Iya, betul. Ya, kain perca itu sebenarnya kan kalau saya di industri pabrik baju, maksudnya garment baju gitu. Itu kan sebenarnya setiap kita motong bahan, setiap kita produksi itu kan ada kain majunnya kan, kain percanya kan, yang bisa dijual lagi. Nah, kenapa itu tidak di manage kuantitinya di dalam pembukuan ODO secara accounting juga? Karena ini tuh sebenarnya nggak ketahuan nih, ini cost-nya berapa sih nih? Contoh, 1 bulan produksi menghasilkan majun atau kain perca 100 kilo. Ini 100 kilo itu mungkin koskan berapa gitu loh. Itu yang alasan pertama kenapa kita nggak masukkan kita nggak manage kuantitinya di dalam ODO. Pertama kita nggak tahu cost-nya berapa gitu. Nah, pada saat kain majunnya itu dijual pun, itu langsung kita melakukan jurnal aja. Kita langsung pakai journaling. Itu adalah pendapatan lain-lain pada income gitu. Itu juga kan dijualnya juga kan kita nggak perlu tahu kita jual majun itu untung apa rugi, kita kan nggak perlu, bukan nggak perlu ya. Berdasarkan pengalaman saya implementasi itu jarang ada yang tahu cost-nya itu berapa tuh scrap-nya, kecuali kalau besi ya.
Itu kalau besi kuningan itu kan ada harga kiloan ya kan ya. Kalau yang kayak selain besi dan itu agak susah gitu, agak susah ditentukan ini cost scrap-nya itu berapa. Pada saat jual itu kita untung apa rugi. Karena biasanya kalau kita jual scrap itu cuma revenue aja, nggak ada compare HPP-nya itu berapa gitu. Itu sih dasarnya kenapa kita masukkan ke dalam BOM gitu. Mungkin kalau ada pandangan yang lain boleh silakan ya. Saya malah mau nanya sebelumnya, Pak. Boleh, Pak ya? Boleh, Pak. Itu kan misalnya kita memproduksi produk A misalnya kan, nah ternyata kan menghasilkan scrap, ya kan gitu. Nah, scrap itu kan sebenarnya udah masuk dalam HPP produk A tadi kan? Betul, Pak. Itu cost-nya udah naik, Pak. Cost-nya udah naik. Cost-nya udah masuk ke produk A tadi kan? Nah, maksud saya tadi, makanya saya tanya, kalau misalnya produk A, scrap dari produk A tadi itu dimasukkan lagi ke dalam proses produksi, apa nggak nanti nambah gitu loh Pak, maksud saya. Nambah cost. Jadi produk B katakan, atau batch yang kedua pakai scrap dari batch 1 tadi kan. Berarti nanti kalau gitu nanti batch 2 itu cost-nya akan lebih besar dibandingkan batch 1. Itu Pak, saya bertanya. Ya memang seperti itu Pak. Memang seperti itu. Makanya tapi kalau ujung-ujungnya average di valuation-nya itu nggak akan terlihat Pak. Jadi secara average, kalau misalnya inventory valuation-nya average dan perpetual, itu nggak akan terlihat itu mana cost-nya. Yang terlihat nanti boleh saya share Pak screen-nya Pak? Ya. Ya, oh ya, sorry Pak Gigi. Oh, boleh. Oh, itu oke. Saya yang share ya kalau gitu ya. Oke. Iya. Oke, jadi di accounting-nya, jadi di report balance sheet-nya, nanti di sini ininya nih. Ini yang akan mempengaruhinya nih. Ini barang, ini kan persediaan barang ini kan raw material. Persediaan barang ini kan raw material, barang setengah jadi. Ini kan, nah, kalau barang setengah jadinya ada scrap, ini akan naik nih. Bukan 6.400.000 lagi, tapi 6 juta lebih. Nah, kalau barang setengah jadinya dipakai untuk barang jadi, nah barang jadinya juga akan naik. Gitu. Jadi terlihatnya di sini. Di barang jadinya pun cost-nya tuh udah pasti akan sebentar ya di reporting-nya. Di inventory valuation, barang jadi. Nah, di barang jadinya ini bisa ke-trace. Ayah, aku mau angkat. Sembuh, aku mau beli pasir. Ini Pak. Ayah, aku beli pasir. Boleh enggak? Jadi ini produksi yang tanpa scrap nih. 2.272. Nah, yang atas 2.362 ini adalah produksi yang dengan scrap. Kan di sini ada nih. Ini kan kita barang jadi nih. Lebih besar ya? Iya, ini kan lebih besar kan? Udah pasti scrap itu akan menambah biaya barang jadi gitu. Tapi secara neraca kalau sudah di average sudah ngeblend. Di step manapun di dalam proses produksi kalau scrap itu udah pasti nambahin cost-nya gitu. Apalagi kalau misalnya diproduksi ulang gitu loh Pak. Jadi persediaan satunya gagal terus diproduksi ulang. Nah itu kalau saya biasanya saya produksi ulang lagi, saya bikin lagi tapi saya masukin lagi tuh itunya persediaan satunya biar double, biar ketahuan nanti. Bahwa produksi yang sekian itu angkanya bisa jadi 3 juta. Kenapa? Karena ada gagal produksi gitu. Yang lain? Ini contoh untuk ini sih pabrik yang masih kecil, maksud pabrik yang pemula gitu loh. Bisa dibilang memang Wika itu besar, tapi karena dia baru bikin pabrik, jadi dia mau start dari yang simple dulu aja. Kedepannya baru mau
pakai line production. Dia punya 4 line production. Kita membaginya cuman dari MO-nya aja, Pak. Jadi di MO ini nanti kita tambahkan field di sini ini adalah untuk MO ini untuk line production berapa, responsible-nya tim mana, udah gitu doang. Nanti di filter. Tapi nggak sampai ke work order ya? Nggak. Kita nggak sampaikan ke work order. Kita pernah mau nawarin ke work order, tapi merekanya belum sanggup karena mereka belum punya standar produksi yang benar gitu loh. Karena saya bilang sama mereka kalau udah pakai work order, itu step produksinya harus di-define di awal. Jadi user cuma tinggal ngikutin aja. Nggak bisa tuh di tengah jalan sudah diatur di awal, tiba-tiba dia melenceng, itu nggak bisa. Karena nanti ODO-nya nggak akan bisa akomodir. Contoh ya, stepnya A, B, C, D, E gitu. Udah sampai A, B, C, nah C-nya mau pindah ke C1 gitu loh. Karena mesinnya dipakai gitu, harus pindah ke mesin substitusi gitu loh. Itu yang saya jelaskan ke mereka, itu yang akan jadi repot. Secara pekerjaan cuma tinggal pindahin mesin A, tinggal pindahin barang aja dari mesin A ke mesin B, terus start lagi jalan. Tapi secara administrasi itu kan jadi akan repot, Pak. Berantakan, harus laporan lagi, harus bikin lagi administrasinya. Nah, itu yang tim di sana yang belum ready gitu. Akhirnya saya bilang, kita bikin simpel aja, Pak. Kita bikin pakai field aja gitu. Kayak ini saya cuma tambahkan field aja nih. Misalkan boleh nanya, Pak? Boleh. Mungkin beda lagi nih, mungkin ada, siapa tahu mungkin ada kasus yang lain atau ini kayak kasus baru lah contohnya. Boleh, Pak. Ini kalau misalkan ada pabrik roti nih. Ya. Kalau pabrik roti kan dia tergantung bahan nih, bahan baku. Betul. Kualitas bahan bakunya juga beda-beda gitu misalkan. Pada batch yang pertama masuk ke QC dulu, lihat si bahan baku ini ketika produksi dia kurang menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, makanya ditambahin bahan baku yang lain. Iya. Ya, ditambahin bahan baku yang lain untuk bisa sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Jadi ada proses QC dulu nih. Betul. Ada QC untuk menentukan sebelum diproduksi itu melewati tahapan QC dulu, ngecek dulu bahan baku yang ada. Setelah itu ini dia akan ngeluarin rumusnya ini. Oke, ini rumusnya harus tambahin ini lagi. Nah, artinya kan sebenarnya untuk mengeluarkan bahan baku yang sama, mengeluarkan barang yang jadi yang sama itu dia ada proses penambahan kayak material tambahan di tengah jalan gitu loh. Iya. Ya, jadi penambahan material yang di luar dari BOM yang sudah ada gitu maksudnya. Nah, jadi ketika diproduksi, kalau pengen menghasilkan standar produksi yang seperti ini, butuh penyesuaian sebelum menjadi produksi. Untuk batch tertentu ya. Iya. Jadi nggak ada, misalkan yang ini ngambil dari supplier yang satu, kemudian satu ngambil dari supplier yang kedua, dan seterusnya ya, itu beda-beda kan. Nah, iya. Tujuannya kita pengen mengontrol sebelum diproduksi, ada dulu. QC itu nentuin rumusnya seperti ini, kemudian dirubah sedikit. Nah, artinya kan per batch itu butuh sebuah intinya di tengah jalan ada penambahan komponen baru gitu ya. Ya. Gitu ya. Ya namanya bahan baku kan beda-beda tuh, tergantung dari kualitas bahan bakunya nih kalau di pabrik roti itu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira gimana tuh, Pak ya? Mungkin kalau saya bisa share ya, saya pernah implementasi di pabrik yogurt, di video kemarin saya pernah sampaikan ya. Di pabrik yogurt itu kan dia butuh kayak bakteri-bakteri untuk membuat yogurtnya, Pak. Dan itu ada kualitas-kualitasnya juga. Ya. Jadi kalau misalnya pakai bakteri A itu nggak mempan, harus pakai bakteri B. Bakteri B mempan, beda, kan? baru bisa jalan lagi gitu ke step berikutnya. Beda harganya. Kenapa?
Harganya beda. Beda. Nah, jadi apa yang saya lakukan waktu itu, jadi saya minta bomnya di-list semua. Semua kemungkinan di-list di satu bom. Nah, jadi pada saat proses produksi yang hanya dipakai yang itu yang diproseskan, yang tidak ya dinolkan aja ininya Pak, kuantitinya Pak. Itu yang jadi gini, di Bomnya proses variannya satu. banyak bomnya. Enggak, bomnya satu, tapi komponennya jadi banyak Pak. Karena di bom Berarti itu ketika kan nanti pada saat mau proses produksi, baru kuantitinya di-nolin aja, karena kan nggak dipakai. Kan tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, pada saat produce dan mark to-do-nya, mark S dan itu setelah kita mendapat laporan produksi, Pak. Setelah dapat laporan form produksinya sudah sesuai, baru kita administrasikan di sini gitu. Jadi dipakai itu yang kuantitinya diupdate, yang tidak di-nolkan aja. Gitu. Karena yang ada kuantitinya itu yang menciptakan cost. Kalau kuantitinya 0 itu nggak ada cost-nya sama sekali. Dan yang mengurangi inventory itu kan yang di-update kuantitinya itu harus 1 gitu loh, di atas 1 gitu. Kalau 0 itu nggak akan motong inventory. Gitu. Kecuali beda ya. Kalau kecuali sudah dites pakai bakteri 1, oh nggak mempan, tapi udah keluar produknya. Bikin lagi pakai bakteri 2, bakteri 3, nah itu harus di-update tuh. Bakteri pertama, kuantiti yang digunakan berapa gram. Bakteri yang kedua dipakai berapa gram. Bakteri ketiga dipakai berapa gram. Nah, itu harus di-update kuantitinya. Karena itu menjadi cost juga kan. Revisi bom ya berarti. Fungsinya QC kan di situ sebenarnya. Iya, betul, Pak. Kalau yang nggak ada QC-nya dari orang produksi, kalau ada QC-nya dari laporan orang QC. Jadi sebelum di Mark S dan itu harus dapat laporan dari QC dulu. Ini QC hasil produksi batch sekian, barangnya ini aja yang dipakai, baru update di sini semua. Oke, Pak, tadi ada yang nanya Pak, gimana Pak? Bukan Pak, mau nambahin aja. Boleh. Mau kebetulan saya juga pernah dapat kasus begitu. Dan versinya memang bukan versi yang baru sih, jadi masih versi yang audio yang lama gitu kan. Nah itu waktu itu memang mau nggak mau memang harus kita custom sih, karena karena kebutuhannya memang seperti yang Pak Sony bilang tadi, ini kayak pabrik cairan gitu. Nah mereka memproduksi cairan tertentu, sepanjang proses produksi mereka akan ngetes nih hasil cairannya ini bagaimana. Kalau belum sesuai kualitasnya, mereka akan tambahkan cairan-cairan yang baru. Mungkin cairan yang nggak ada di dalam bom. Atau bisa jadi cairan yang di dalam bom, tapi ditambahin kuantitasnya gitu. Kalau yang Pak Kiki bilang tadi, yang lewat bom ya, bomnya dibanyakin, materialnya dibanyakin gitu ya. Komponen dibanyakin. Ya, komponennya dibanyakin. Iya, dulu sempat kepikiran gitu juga, cuman ya... Mentok di mana, Pak? Mereka kebutuhannya, kendalanya karena mereka kan butuh request material ke gudang. Betul, Pak. Nah, request material ke gudang ini kan berdasarkan apa yang di-define di bom pertama kali. Iya. Artinya bom bawaan lah, bom default-nya gitu ya. Mereka belum tahu nih kalau akan kekurangan cairan, kalau akan kualitasnya akan berkurang atau gimana, mereka kan belum tahu. Jadi request material ini hanya request material yang sewajarnya aja dulu. Nah, ketika ada kekurangan, nah baru mereka membuat request tambahan lagi. Nah, ini yang di sini sih yang dulu di custom. Oke. Dan setelah material ditambahkan, itu ke belakangnya udah nggak ada masalah. Dari sisi cost dia otomatis ngikut juga kan? Iya, pasti. Ya kurang lebih gitu sih, Pak. Revisi bom nggak bisa ya, Pak? Kalau revisi bomnya nanti akan kebanyakan, Pak. Karena setiap kasus produksi bisa beda-beda penambahan materialnya. Yang di custom yang di mananya itu, Pak? Di MO. Jadi di MO kita tambahin tombol buat penambahan material. Jadi kita sekaligus penambahan material sekaligus untuk request ke gudang juga. Jadi kayak yang Pak Kiki buat tadi kan itu langsung ada picking untuk request materialnya tuh ke gudang. Iya, betul. Nah, itu ada, terus customnya kita nambahin buat picking untuk request material tambahan. Jadi MO kan terbentuk dari bom kan? Iya.
Bom yang default ya, ketika udah Ya. jadi ternyata dia butuh tambahan-tambahan, baru di situ tambahin material Ya, tambahnya. betul, tambahin aja. Dan bisa jadi mereka waktu itu bisa jadi penambahannya nggak cuma sekali. Jadi setelah ditambahin sekali nih, ternyata dites lagi masih belum cocok kualitasnya, ditambahin lagi. Iya. Di request lagi materialnya. Jadi request materialnya bisa beberapa kali. Betul. Ini mungkin ada masih ngelihat screen saya ya Pak ya? Ya. Ya. Mungkin saya contohkan dulu sedikit ya Pak ya untuk penambahan komponen di tengah jalan ya. Ya, jadi ini kan ada barang setengah jadi satu ya. Ini kan barangnya cuma produk 5 dan produk 6 ya Pak. Sesuai dengan BOM. Ini kan kita langsung pakai S7 kan. Pakai S7, cek availability, dia langsung minta transfer barang kan. Sebentar. Cek availability, dia menerbitkan satu ini nih, operation. Cek availability, validate, barangnya sudah dikirim ke gudang produksi. Nah, oke. Nah, sekarang kan ini posisinya begini nih, 5 dan 6 ya. Cek availability. Oke, kita anggap aja ini barang sudah sesuai. Nah, ini kan 5, 5, 6 ya. Nah, di tengah jalan, ini kan sebelum, jadi pada saat kita mengisi ini tuh di tahap akhir, Pak. Bukan di tengah-tengah. Maksudnya setelah barang jadi itu jadi, barang setengah jadi itu jadi, nanti ini kita bisa add produk, Pak. Barang-barang apa lagi yang ditambahkan di sini. Misalnya produk 7. Berapa kuantitinya? 1. Tinggal tambahkan seperti ini, di save, langsung mark as done. Nanti di sininya cost analisisnya juga dia akan menambahkan ada produk 7 di sini. Tapi tanpa merubah BOM-nya gitu. Tapi berarti kita harus pastikan produk 7-nya ada di gudang produksi gitu Pak ya? Kita harus pastikan dulu ada barangnya. Nah, ini tuh sebenarnya produk 7 tuh harus picking dulu, Pak. Cuman kan cuman ini bypass-nya lah gitu loh, Pak. Iya. Nah, itu sih itu yang di titik ini yang kemarin kita custom juga sih. Jadi di sisi dari sini ke belakang kan udah nggak masalah nih, costing-nya udah masuk. Yang penting barang produk 7 ini masuk dulu ke material yang akan dikonsum. Nah, cuman sebelum kita konsum materialnya, kita harus pastikan produk 7 ini ada dulu di gudang. Iya, betul. Pickingnya ada dulu. Kalau yang tadi kan 5-6 pickingnya kan memang sudah diplankan kan. Pickingnya pertama. Ya. Nah, picking yang produk 7 ini karena saya nembak langsung di manufacturing, jadi kan pickingnya itu hilang tuh. Nah, itu missingnya di situ tuh sebenarnya. Secara cost benar, tapi missingnya ada di picking. Nah, mungkin itu yang harus nanti kita pikirkan, apakah pakai konfigurasi bisa atau bisa memang harus di custom sedikit, di tweak sedikit untuk dapat pickingnya. Pada saat kita ngupdate konsumnya 7 itu nggak bisa diproses, harus picking dulu baru bisa diproses gitu. Ada triggernya gitu. Situ, Pak. Iya, itu saya konfigurasinya nggak ada ya. Kalau kita buatkan konfigurasi push atau pull rules itu kan jadi terlambat nantinya. Kita udah konsum dia baru nge-pull. Itu. Iya. Jadi gitu Pak Sony, kalau tanpa picking bisa, tapi kalau pakai picking yang tadi kita butuh ada customnya kayaknya. Ya, kecuali kalau kita nyiapin location tambahan ya buat warehouse gudang untuk produksi yang udah ada di situ available barangnya. Mungkin nggak itu? Kecuali barangnya sudah di gudang produksi gitu. Ya. Bukan di gudang umum. Tapi sebenarnya tidak disarankan sih Pak, karena gudang kan secure Pak. Kalau bisa itu kita beli barang, request barang di satu lokasi gitu loh. Begitu keluar dari gudang utama, itu udah tanggung jawabnya orang produksi. Pada saat nanti mau di stok opnam, kalau kekurangan ada dokumen yang menyatakan bahwa berkurang karena produksi. Nah, kalau produksinya juga belum selesai dan barang itu kurang, itu udah di ranahnya bukan orang gudang lagi yang bertanggung jawab, tapi orang yang produksi yang bertanggung jawab. Gitu. Ya, jadi orang produksi harus kontrol stoknya juga kan? Betul, kan ada gudang produksi juga. Nah, jadi gudang produksi itulah yang ini kayak pelepasan tanggung jawab dari orang gudang utama ke gudang produksi gitu. Itu sih. Kalau kita ngomongin inventory valuation, berarti ada 2 gudang yang harus direview kan?
Yang satu di produksi, yang satu lagi yang utama. sebenarnya. Iya. Berarti ya kalau nggak mau custom ya ngakalinya di situ ya. Iya, tembak langsung di situ. Tapi harus pakai dokumen kuat sebenarnya sih. Tapi traceable-nya nanti hilang. Iya sih. Traceable-nya hilang. Paling kalau mau di sini pakai attachment, Pak. Pakai attachment, pakai form dia tes, di-upload di sini. Cuma traceable di sini hilang karena dari traceability di sini kan ada ininya, Pak. Nih. Udah urutannya. Iya. Ini tiba-tiba ini produk 7 datang dari mana gitu. Iya, oke. Traceability-nya hilang gitu. Gitu aja sih kekurangannya kalau yang tadi tembak di situ. Tapi kalau di custom kayak sih nggak terlalu susah ya custom itu ya. Custom bikin action untuk picking ya. Sedap. Kalau untuk pickingnya nggak susah, Pak. Cuman buat nambahin ke dalam komponen to consume-nya ini nih. Nah, ini di screen Pak Kiki kan ada tab pertama, tab components tuh. Iya. Nah, kita kan harus nambahin ke sini juga. Di sini iya. yang lumayan ya. Kalau orang yang nggak ngerti teknikal bilang bisa itu gampang. Tapi begitu ngobrol sama orang teknikal, Pak jangan asal ngomong Pak, ini susah. Ngomong jangan sembarangan gitu. Itu kayak nambah produk lain kan, kayak inherit di sini nih, inherit di sininya ya. Inherit di komponen. Iya. Ya, di komponennya. Iya. Berarti di sini ada nge-look up dulu ke stok di gudang ya? Iya. Nge-look up stok di gudangnya itu kalau di case yang kita kemarin sih itu dilakukan secara manual aja, Pak. Jadi komunikasi by manual aja antara orang produksi dengan gudang. Ada nggak cairan ini gitu? Kalau ada pakai itu doang gitu, Pak. Kalau ada baru di request. Oke. Jadi ya bayang sih ya. Itu dulu di untuk batch ini aja kan? Kenapa? Jadi maksudnya ini kalau misalkan apa istilahnya? Ada adjustment-nya itu kalau hanya untuk di batch ini aja kan. Ntar kalau pas udah bener, baru dia sesuai dengan bom yang asli kan? Iya, bom di MO selanjutnya itu nggak ngeganggu, dia pakai bom yang aslinya, nggak terganggu. Iya. Karena kan di sininya Pak, di reportnya kan, di valuation-nya ini kan yang berubah di ini aja nih, di sini nih. Soalnya pernah ada yang compare antara Odo sama yang lain gitu loh. Di manufacturing? Iya, di manufacturing-nya Odo itu kurang ini gitu. Dia tinggal tambahkan Pak bilang, tenang Pak kita bisa tambahkan. Kalau kita ngebaca roadmap-nya si Odo Pak, itu memang manufacture-nya masih ketinggalan sih di versi 12 ke bawah. Nah, di versi 13 katanya di pengembangan development-nya itu difokuskan ke manufacturing. Saya juga belum pernah ngetes langsung sih di 13 Enterprise ini udah gimana sih? Yang Enterprise? Enterprise sih Pak, versinya Pak. Kalau roadmap-nya si Odo itu ada juga sih roadmap buat community, tapi yang kemarin digembor-gemborkan itu kalau yang di 13 manufacturing-nya udah lebih bagus gitu. Nah, itu yang enterprise. Tapi tergantung segmen sih Pak Sony. Kalau segmennya kayak kreatif itu sih ini lebih dari cukup, Pak. Yeah. Tapi kalau benar-benar mau yang pabrik yang besar yang mau mereplace dari Infor atau mereplace dari SAP atau AX itu ya ini jauh ketinggalan dari mereka Pak, harus banyak yang harus disesuaikan. Ya. Apalagi di Indonesia Pak, banyak aneh-anehnya. Iya aneh. Ada saya pernah bukan Odo sih, saya ada produk saya yang lain. Saya nawarin ke pabrik ini Pak, pabrik ban Pak. Di pabrik ban itu dia itu awalnya 1 Pak, awalnya line produknya 1, di tengah-tengah nyebar jadi 5 Pak. Tengah-tengah nyebar jadi 5 line, nanti di ujung balik lagi ke 1 lagi gitu. Iya, dan itu berarti kan
routingnya kan harus di set di awal. Nah, sementara kalau sudah kita set, di setnya bisa Pak. Satu line menyebar 5, balik lagi ke 1 itu bisa. Tapi di tengah-tengah kalau lagi produksinya tinggi, itu bisa pindah line lagi tuh. Maksudnya pindah pabrik gitu loh. Pindah pabrik, terus di startnya dari tengah, sisain ke ujung gitu loh. Nggak dari awal lagi. Nah, itu jadi ya full custom gitu. Jadi akhirnya kita nggak jual software kita develop software-nya buat dia khusus spesifik gitu. Karena di dalamnya dia mau konekin mesin hour-nya, terus operatornya, labor cost-nya ditempelin di situ semua. Jadi pada saat start itu FOH-nya bukan pakai standar yang kemarin saya bilang itu yang biasa saya pakainya standar. Kalau ini udah benar-benar actual cost, activity based costing, benar-benar labor-nya di breakdown ke variabel. Bahkan sampai listrik juga di breakdown ke variabel. Bahkan depresiasi mesin di breakdown ke variabel juga, Bang. Maintenance semua di breakdown ke variabel semua gitu. Oh, mau nanya. Ya boleh. Itu kan tadi waktu kita produce, misalnya tadi kan ada di MO-nya itu untuk 20 unit. Iya. Nah, tapi ini kan di proses produksinya ini parsial. Iya. Mungkin yang baru jadi itu 15 ya. Nah, 10 lah. Iya. Nah, itu berarti waktu diproduce kita untuk konsumnya itu tadi edit manual. Iya, Pak. Update di konsumnya langsung 10 aja, Pak. Nah, kalau jadi gini, ada customer yang pengen tetap dikontrol sisanya gitu. Nah, ini yang agak saya juga pertama-tama kewalahan, tapi akhirnya setelah saya pelajari, satu surat MO itu adalah satu surat tugas produksi. Kalau misalnya nggak selesai dan mau produksi lagi, harus buat surat tugas lagi, satu MO lagi, gitu. Bukan, ini masih on proses. Iya, tapi yang 10 itu mau dikirim gitu, yang 10 masih diproses, masih jalan. Iya. Itu gimana? Sebenarnya saya waktu itu udah ngotak-ngatik Odoo, ada post inventory di tengah, Pak. Ada post inventory, basic Odoo ya, maksudnya bukan. Cuman waktu itu saya pernah tunjukkan post inventory. Cuman itu di meeting pertama, di meeting kedua saya nggak bisa tunjukkan lagi. Akhirnya saya balikan, saya udah nggak usah pakai itu, Pak. Pakai yang di close aja. Kayaknya sih ada, cuma saya lupa settingnya di mana. Mungkin kalau sebentar, Andriana masih ada di sini nggak? Ada. Iya, Pak. Waktu itu kita pernah ya. Mungkin coba dijelaskan. Iya. Saya tambahin semuanya ya dari yang tadi masalah di Odoo 13 tadi yang penambahan dari penambahan material di tengah jalan. Untuk Odoo 13 itu bisa dilakukan, Pak, untuk yang enterprise. Karena di Odoo 13 itu untuk manufacturing-nya ada settingan di situnya, di manufacturing-nya itu bisa fleksibel dan bisa tidak fleksibel. Kalau kita pilih yang fleksibel, dia BOM. Bisa nambah. Yang restrict itu ya, Pak ya? Betul. Restrict sama fleksibel ya? Betul, restrict itu ya? Yang restrict itu. Betul. Nah, ini di sini settingannya. Sangat membantu sekali nih. Jadi kalau dirubah ke fleksibel, ketika kita udah mark as to do, ketika kita klik produce, dia ada tambahan di bawahnya tuh ada headline. Nah, itu tuh kita bisa masukin produk selain dari yang ada di BOM. Bisa masukin produk dari ada yang di BOM, dan nanti cost structure-nya juga akan muncul juga sesuai dengan produk yang kita tambahkan, asalkan produk tersebut di gudang utama atau di gudang materialnya produk tersebut ada. Itu dia akan si Odoo prosesnya akan memindahkan produk itu secara otomatis ke gudang produksinya. Gitu kalau dipilih yang fleksibel di tengah jalan. Ya. Sorry, Pak. Iya. Cuma nimpalin sebentar tadi. Ya, cocok kalau ada begini udah cakep banget gitu. Halo, Pak. Tapi untuk yang metode seperti ini, strict sama fleksibel, itu berlaku untuk metode routing juga nggak? Karena setahu saya berlaku ya. Kalau yang versi sebelumnya kan
Kalau routing kan nggak bisa tuh. Harus benar-benar strict kan dia. Ya, kalau terakhir saya coba di awal-awal, Mas, untuk yang fleksibel itu bisa dipakai di routing juga sih. Tapi saya untuk yang routingnya belum saya coba lagi, baru saya coba sekali. Karena kan di awal-awal tuh masih berubah-berubah tuh. Tadi yang kata Pak Kiki, ada tombol post inventory juga. Sekarang tuh tombol post inventory di manufacturing itu muncul kalau odonya itu di settingannya itu dirubah ke yang apa namanya tuh? Ke developer mode. Kalau kita developer mode-nya diaktifkan, nanti di manufacturing, ketika produksi itu di sebelahnya ada tombol post to inventory. Jadi untuk parsial itu bisa digunakan post to inventory-nya. Jadi misalkan produksi 20, kita produksi dulu 10. Nah, yang 10 yang udah jadi ini, kita bisa simpen ke warehouse dengan tombol post to inventory. Nanti inventory di warehouse-nya juga akan naik 10. Sisanya dia masih on progress yang 10 lagi. Gitu. Kalau untuk yang 13, kalau yang 12 sih belum bisa, Pak. Tadi yang fleksibel juga 12 belum ada. Terus yang strike-nya juga belum ada pengaturannya. Nah, ini check capability. Nah, di sini ini headline. Nah, di situ misalkan kalau yang mau parsial bisa sebagian dulu. Nah, ini post itu inventory. Ya, itu ya. Ya. Inventory. Jadi valuation-nya juga udah terbuat. Udah masuk nih barang jadinya 5. Terus ininya juga. 12 ini. 13, Pak. 13, Pak. 13, Pak. Enterprise. Iya, betul, Enterprise. Kalau versi 12-nya, kalau kita pakai metode routing sama work order itu nggak bisa fleksibel yang sekarang sih, yang 13 sih. Mas, mau nanya lagi. Yo, Mas. Ini kepala suku boleh, kepala suku harus nanya kepala suku. Ya, itu tadi kan misalnya parsial 5. Itu kan cost per unitnya tiba-tiba udah muncul. Iya dong? Ya, ini udah. Nah, cuman untuk proses setelah ini MO ini selesai, artinya udah 5 lagi ataupun berapalah sisanya, tiba-tiba dia ada scrap. Yang muncul itu bukan 5 lagi, ternyata cuma 3, 2-nya itu jadi scrap. Itu cost yang sebelumnya gimana? Yang sebelumnya kan nggak terpengaruh, Pak, nggak terkoreksi. Ini dengan anggapan baru di step 1 ya, Pak ya? Iya. Baru di step 1 bisa. Ya. Di step 1 kan belum ada scrap. Nah, ternyata setelah ini selesai, MO ini beres. Iya. Ternyata muncul scrap. Artinya kan HPP per unitnya kan naik. Ya. Di barang jadinya. Ini ke barang setengah jadi, Pak. Mungkin kita di sini dulu ya. Ini kan barang setengah jadi, kita baru produksi 5 ya. Iya. Nah, ini kan baru produksi 5 Nah, yang produksi 5 ini diproduksikan lagi untuk barang setengah jadi 2. Nah, di barang setengah jadi 2 terjadi scrap gitu kan ya? Betul nggak? Iya. Anggaplah barang setengah jadi 1 tadi. Kalau barang setengah jadi 1 kalau udah di post inventory ini kalau scrap-nya harus diidentifikasi dulu sebelum post inventory gitu loh, Pak. Kalau sudah di post inventory baru ketahuan ada scrap-nya, itu yang nggak bisa. Biasanya kan pada saat kita post inventory itu kan setelah semua datanya lengkap, clear antara consume, barang jadinya apa, sama scrap-nya apa, baru di post inventory gitu. Sebelum diklik post inventory ini harus clear dulu sebenarnya sih kayak gitu biasanya. Ya, mungkin yang lain. Ini barusan dari Pak ini barang yang 5 tadi, yang sisa produksi yang 5 lagi di tengah perjalanan terakhir produksinya ada scrap 2 misalkan gitu ya, Pak ya? Betul. Oh, betul, gitu. Pak. Okay. Betul.
Berarti ketika produce, ininya diproduksi, save lot number-nya, itunya 5, produce-nya 5. Produce-nya tetap 5, itu lot number-nya. Oke, save. Nah, di sini baru klik scrap. Nah, sekarang juga bisa sih, diklik scrap-nya sekarang, nggak apa-apa, sekarang aja. Klik scrap. Nah, dipilih aja barang jadinya tadi yang di scrap-nya berapa banyak. Barang setengah jadinya, misalkan 2. Lot number-nya dipilih, yang mana tadi? Dari lot number yang terakhir tadi, nomor 24 ya? Iya. Oke. Di valuation-nya, cost gimana? Dia akan masuk juga, Pak. Dia kan masih bahan barang jadi 1 tadi ya? Setengah jadi 1 Setengah yang jadi bawah 1. Ya, yang bawah, Pak. 2 unit, cost-nya sekian. Tapi kalau begini nih, ini tuh nggak ngeblend ke atas nih, Pak. Atasnya tetap aja sekian. Gitu. 2,8. Nggak menambah cost. Sama yang pertama ya, Pak ya? Iya, makanya kenapa saya selalu lebih suka ininya tuh ditambahkan. Kenapa? Biar scrap-nya itu ke-track terus sampai barang jadi gitu loh. Kalau begini kan sebenarnya kita memanage scrap-nya nih. Nanti pada saat jual, kita mau jual si scrap-nya udah ketahuan cost-nya berapa nih si scrap-nya ini baru dijual. Kalau saya jarang pakai metode kayak gitu sih, Pak. Jarang. Maksudnya jarang kasih solusi kayak begitu. Halo Pak Gigi. Boleh. Ya, Pak. Saya mau nanya soal unbilled order, Pak Gigi. Mungkin ada yang pernah ngalamin ya. Andriano tuh sering banget ditanya unbilled order tuh. Iya, unbilled order. Nah, kalau kendala saya di lapangan sih biasanya gini kan. Mereka udah manufacturing nih, udah selesai. Nah, tiba-tiba ada sesuatu hal yang dimana mereka harus bongkar lagi tuh untuk unbilled ordernya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah selama kita pakai Odoo, unbilled order itu hanya nge-unbilled atau hanya memecah berdasarkan BOM, bukan berdasarkan konsumsi materialnya. Nah, mungkin barangkali ada best practice-nya tuh ya, gimana sih biar mecahnya berdasarkan konsumsinya. Kang, kita pernah ngebahas unbilled ya, Kang ya? Di sama customer ya? Permasalahan ada isu ya di unbilled ya? Iya. Kalau untuk standar Odoo-nya memang itu, Mas, nggak bisa, Mas. Sama tadi seperti yang Mas bilang, akhirnya waktu itu kita sama tim technical itu kita custom, Mas. Tapi custom-nya kata teknikalnya emang lumayan cukup berat custom-nya. Gitu. Jadi ketika di unbuild itu bisa dipilih tuh yang di unbuild-nya itu komponennya apa aja dan kuantitinya itu jumlahnya unitnya itu misalkan berapa unit gitu, kuantitinya bisa dipilih. Tapi itu di custom, Mas. Odoo standarnya nggak bisa. Kalau Odoo standar langsung dipecah aja. BOM-nya ada berapa? Iya, langsung dipecah berdasarkan BOM gitu aja. Jadi kalau misalnya gini, kita juga ada pertanyaan dari Wika juga. Dia kan bikin panel tuh. Di dalam panelnya itu di dalam sudah ada kabel, steker, triplek sama pipa. Nah, dia itu hanya mau ngambil kabelnya aja. Si timnya dari produksi Wika hanya mau ngambil kabelnya aja untuk dipasangin di unit yang lain gitu ya. Ini kan harus di-unbuild. Kalau di-unbuild berarti kan semuanya balik lagi ke awal lagi kan? Iya. Balik lagi ke awal. Betul. Gak bisa ngambil cuma kabelnya aja gitu loh. Nah, itu akhirnya kita bilang kalau yang mau jangan pertama cara prosesnya mereka jangan seperti itu. Ngambilnya dari gudang utama aja.
Nah, terus yang kedua kalau kekeh juga, akhirnya ya kita ambil, kita bikin satu versi bom lagi yang dalamnya tanpa kabel gitu. Jadi kayak bikin satu produk lagi, satu produk yang panel tanpa kabel gitu. Dan nanti kalau dia mau ngambil pipa, diambil lagi, kita bikin lagi dengan produk baru, panel tanpa kabel dan tanpa pipa. Nah, itu kan jadi banyak banget gitu. Itu makanya kita nggak sarankan jangan ngambil dari barang sudah setengah jadi atau barang jadi. Itu kalau yang dari Wika. Kalau misalnya karena kasusnya adalah karena barangnya ini setelah diproduksi gagal dan harus diproduksi ulang, ya itu seperti di awal tadi, bikinin lagi ininya persediaan barang jadi lagi, tapi di dalamnya dimasukin komponen barang setengah jadi lagi. Untuk apa? Untuk cost-nya naik supaya bisa naik gitu. Jadi dianggap barang setengah jadinya itu scrap gitu loh. Oh, berarti perbandingannya 1:1 ya Pak Kiki ya, kalau gitu ya? Iya Pak. Sama itu Pak Kiki mau make sure aja sih. Mungkin saya ada yang miss soal routing Pak Kiki. Nah, sepemahaman saya untuk kalau misalkan kita ngeset routing di manufaktur, itu berarti kan satu routing itu sama dengan satu barang setengah jadi ya, betul ya? Iya. Nah, bisa nggak sih kalau misalkan kita langsung ketika manufaktur nggak ada barang setengah jadi tapi langsung finish, langsung ke done. Memungkinkan nggak kalau misalkan kayak gitu, Pak Kiki? Satu step langsung gitu ya? Iya, satu step terus langsung. Cuman tujuannya pakai routing kalau satu step apa Pak? Apa karena mau isinya routing apa? Mungkin isinya routing dulu apa? Isunya routing itu jadi misalkan nih mereka ada 4 routing. Iya. Jadi isunya routing itu adalah ketika mereka harus produksi satu produk, mereka harus mendefinisikan 4 barang setengah jadi dulu. Nah, pendefinisian 4 barang setengah jadi itu kalau misalkan ada beribu produk, mereka harus mendefinisikan kali 4-nya tuh di setiap masing-masing routing setengah jadinya. Selama ini sih kendala saya di usernya adalah di situ mendefinisikan produk-produknya lagi di setengah jadinya. Iya betul. Saya juga pernah tuh gitu tuh. Sih. Jadi ini kan kalau ini nggak jadi proyeknya masih hold karena bukan dari Odo-nya, tapi saya balikan lagi ke manajemennya. Jadi dia itu beli barang dari Cina, beli mesinnya dipretelin jadi spare part. Nah, spare part ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhannya customer. Nah, jadi pada saat dia mau jual barang jadi, nggak bisa di-define dulu tuh di awal tuh komponennya apa aja karena sesuai request. Tapi kalau ini stepnya panjang, step 1, step 2, step perakitan, step assembly, terus ada finishing, baru finish product. Nah, itu kan pakai routing tuh. Karena mendefine-nya kan pakai routing. Nah, karena saya juga kewalahan nggak bisa ngasih solusi, saya balikin ke dia. Pak, Bapak define dulu deh standarnya apa aja. Standar kelompok besar ya, grup besarnya aja. Grup kecil-kecil nanti tinggal di custom. Customnya bukan custom Odo-nya, tapi custom BOM-nya ya. Kita bikin BOM baru ya, yang spesifik project gitu. Itu sih saya terus terang belum bisa jawab Mas, yang routing Mas, karena biasanya kalau case seperti itu saya balikin ke customer, suruh nge-define dulu ini template-nya gitu lah. Iya sih, soalnya kan kadang itu yang berpengaruh sama itu timeline kerja kita kan. Bola dari mereka jadi tambah panjang tuh di situ. Betul. Makanya karena bola ada di mereka, kita push lagi ke mereka begini, Pak, ini biasanya sih kata kunci saya Pak gini, Pak ini kalau misalnya nggak bisa go live di akhir bulan ini, nanti backdate-nya akan 1 bulan gitu. Terus kalau misalnya lewat dari bulan ini, opening balance-nya harus collect lagi yang baru ini Pak gitu. Jadi selesaikan di bulan ini. Nah biasanya mereka yaudah jalanin dulu deh Pak pakai metode yang Bapak sarankan gitu. Nanti di tengah jalan bisa kita diskusikan lagi. Tapi sampai sekarang nggak diskusi lagi tuh. Udah jalan pakai yang kita sarankan aja udah begitu. Karena males ngitungnya kan, males mendeskripsikannya lagi. Tapi sebenarnya ada di sini Pak sebenarnya pada saat
kan ini sih karena kalau pakai sales order itu kan bisa ngeset routing tuh, Pak. Iya. Nah, di line-nya sini nih, di line produknya sini nih. Ini di root ID. Nah, ini nih. Nah, kalau kita rootnya kita define dulu. Nanti di sini kan ada listnya nih. Ini mau pakai model yang mana nih di sini nih? Rootnya kan harus kita daftarin dulu di sini kan. Oh, iya. Kan ngedaftarin root kan tinggal buat terus dicentang-centang kan. Nah, dari sini jadi orang sales juga nanti pada saat dia mau jualan nanti tinggal ini nanti tolong diproduksinya pakai routing yang ini ya gitu ya. Jadi ke belakang cuma tinggal jalanin aja gitu. Sama kadang tuh hal kayak gitu mungkin sedikit cerita dari pengalaman saya, Pak ya. Boleh. Kita nge-push ke mereka dari sisi PIC atau manajemen. Iya. Akhirnya kan dari manajemen turun tuh ke user. User harus nyiapin data gini sebanyak ribuan dengan deadline sekian. Iya. Nah, kadang tuh dari user tuh akhirnya inputnya sedikit asal, Pak, yang dimana itu akan memberikan effort ke kita next ke depan. Iya, itu jadi problem buat kita ke depannya. Iya. Datanya akhirnya kita ngolah data yang salah, yang dimana data salah itu udah awal dari mereka. Sebetulnya kan kalau master data kan meskipun master data salah, kita kan nggak bisa ketahuan tuh Pak, kita nggak tahu data yang benar yang mana, yang tahu hanya mereka gitu loh. Kita cuma tahu sesuai template-nya Odoo aja. Kalau template-nya Odoo udah sesuai, berarti ini data yang benar gitu. Iya, itu kadang yang bikin kalau misal kita dikejar deadline dan mereka nggak tahu routing dan sebagainya, itu kan akhirnya kita ngasih solusinya agak sedikit bingung tuh, karena kan waktunya mepet-mepet juga. Itu sih pengalaman dari saya mungkin. Mungkin yang lain pernah ada pengalaman seperti bisa di-share. Itu kalau saya kan main shortcut aja tuh. Karena kan biasanya juga perusahaan nggak terlalu besar dan mereka juga nggak mau biasanya pengen cepat pakai sistem gitu. Tapi kalau yang sudah implementasi di perusahaan besar yang butuh data yang proper dan juga implementasi yang proper, mungkin bisa share juga teman-teman yang lain di sini. Ini udah 12.47 ya, kita mau zuhur dulu ya? Iya. Ramai juga sih. Iya. Nggak berasa saya 12.47, kita zuhur dulu. Atau gimana? Iya boleh Pak Kiki. Kalau iya boleh, nggak apa-apa. Kalau manufakturnya sih kita bahas sih panjang sekali. Panjang sekali. Iya. Belum lagi kalau bicara custom ya. Banyak kondisinya ya. Iya, besok aja lagi Pak. Iya, besok lagi ya. Tapi besok kan ada Pak Daniel tuh pagi-pagi. Mungkin bisa. Ya, minggu depan lagi. Iya, minggu depan kita mulai lagi minggu depan ya. Oke. Iya, boleh Pak Kiki. Ya, terima kasih ya teman-teman. Nanti saya masukin ke YouTube linknya nanti saya taruh di itu ya, di Telegram ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Yuk, bye. Terima kasih. Yuk, bye.